Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Asfani Faza dengan nomor NPM 60182100098. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Attachment Style terhadap kekerasan dalam pacaran atau dating violence pada remaja perempuan dan laki-laki. Pertama-tama saya akan menjelaskan dahulu mengenai bab satunya, yaitu pendahuluan. Remaja adalah masa-masa di mana individu mengalami perubahan dari tahap perkembangan anak-anak menuju masa individu tersebut akan tumbuh menjadi orang dewasa. Ini berdasarkan dari penelitian Papalia, Olds, dan Feldman 2009. Kemudian ada definisi juga dari Gunarsa dan Gunarsa 2001 serta Mapier 2000 yang mengatakan bahwa remaja memiliki ketidakstabilan keadaan lebih emosional dan mulai tertarik pada lawan jenis. Hubungan romantis yang terjalin di antara dua orang yang berlawanan jenis dan memiliki keterlibatan atau keterikatan emosi, di mana hubungan ini didasari oleh adanya perasaan dalam hati masing-masing disebut dengan pacaran, yang didefinisikan oleh Kin 1989. Pacaran merupakan kegiatan yang wajar, akan tetapi hal tersebut bisa berubah menjadi kurang menyenangkan ketika remaja melakukan suatu tindakan kekerasan. Merujuk pada data Komnas Perempuan di tahun 2020, kekerasan dalam pacaran di tahun 2020 menyatakan bahwa ada sebanyak 1.309 kasus. Kasus kekerasan dalam pacaran yang berkisar pada usia 16 tahun sampai 19 tahun seperti yang dikatakan oleh Kaninah dan Wijanarko tahun 2015, bahwa rentang usia tersebut memiliki resiko yang cukup tinggi pada kasus kekerasan dalam pacaran. Mengutip dari Purnomo dan Suryadi tahun 2017 mengatakan bahwa jenis kelamin memiliki pengaruh terhadap kekerasan dalam pacaran, yakni remaja perempuan yang cenderung menerima kekerasan fisik. Namun, peneliti juga menemukan adanya laki-laki yang menerima kekerasan pula. Kekerasan dalam pacaran yang dialami laki-laki berupa kekerasan verbal berdasarkan Williams, DKK 2008, Rehandita 2018. Lebih jelasnya lagi, Rehandita 2018 menyatakan bahwa sebanyak 37,5% laki-laki mengalami kekerasan emosional verbal selama pacaran. Kemudian disusul dengan kekerasan seksual 20,8%, kekerasan terkait relasi agresi 31,3%, kekerasan jenis ancaman 12,5%, kekerasan fisik 8,4%, dengan penyebab mereka mengalami kekerasan dikarenakan adanya perbedaan pendapat 64%, dan kecemburuan 52,1%. Pada data survei yang dilakukan oleh National Intimate Partner and Sexual Violence Survey tahun 2020 di Amerika Serikat pun menyatakan adanya 56% yang melaporkan memiliki pengalaman mendapatkan kekerasan seksual, di antaranya adalah kekerasan seksual, kekerasan fisik, penguntitan yang dilakukan oleh pasangan, dan terdapat pula pernyataan yang mengatakan bahwa mereka adalah korban kekerasan dalam pacaran. Brading, Chen, and Blake 2014 pun menuturkan sebanyak 48,8% laki-laki di Amerika Serikat mengalami kekerasan psikologis yang dilakukan oleh pasangannya sendiri. Dilanjutkan oleh Purwandari dari 2007 yang menjelaskan dampak dari kekerasan dalam pacaran tidak hanya bisa hilang atau berlalu begitu saja. Dampak yang begitu terasa dialami oleh para korban adalah korban dapat mengalami kecenderungan akan kehilangan minat untuk mengurus atau merawat dirinya sendiri. Kemudian berperilaku depresif, memiliki kecenderungan untuk merasa rendah diri dengan memandang dirinya tidak lebih baik dari orang lain, serta ragu dan tidak mampu mengenali kemampuannya sendiri. Kemudian ada Lancaster dari 2020 yang meneliti peran attachment pada kasus kekerasan dalam pacaran dan ditemukan adanya interaksi secara signifikan antara kekerasan dalam pacaran dan avoidance attachment. Dikatakan oleh Mikulenzer dan Seifert 2007, individu dengan anxiety attachment dan juga avoidance attachment yang tinggi cenderung menunjukkan harga diri yang rendah, depresi, dan kesepian. Berdasarkan penjelasan hasil penelitian sebelumnya, peneliti ingin menguji lebih dalam mengenai pengaruh attachment style terhadap kekerasan dalam pacaran dengan menggunakan dua dimensi, yakni anxiety dan juga avoidance. Attachment yang akan dilakukan itu mengarah kepada hubungan relationship terhadap pasangannya. Kemudian
Pertanyaan penelitian itu ada dua. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh dimensi anxiety attachment pada variable attachment style terhadap kekerasan dalam pacaran yang dialami oleh remaja perempuan dan laki-laki? Kemudian yang kedua, apakah terdapat pengaruh dimensi avoidance attachment pada variable attachment style terhadap kekerasan dalam pacaran yang dialami oleh remaja perempuan dan juga laki-laki? Kemudian bab 2 adalah tinjauan pustaka. Attachment style didefinisikan sebagai sebuah ikatan emosional yang kuat antara seseorang dengan figur tertentu dalam sebuah hubungan dekat seperti orang tua, teman, sahabat, maupun pasangan dari Bartholomew 1990. Kemudian ada dimensi anxiety attachment dan juga avoidance attachment. Kemudian untuk faktornya sendiri itu ada 6. Yang pertama adalah perpisahan yang tiba-tiba antara anak dengan figur lekat. Yang kedua adalah penyiksaan emosional atau penyiksaan fisik. Yang ketiga adalah pengasuhan yang tidak stabil. Dan yang keempat sering berpindah domisili. Yang kelima adalah pola asuh yang tidak konsisten, dan yang keenam adalah figur lekat yang mengalami masalah psikologis. Kemudian untuk kekerasan dalam pacaran didefinisikan sebagai segala bentuk usaha individu untuk bisa mengontrol atau mendominasi pasangannya, baik itu secara fisik, seksual maupun psikologis, yang berdampak melukai atau kerugian. Ini berdasarkan dari Wolf and Fairing dari tahun 2000. Kemudian untuk dimensinya sendiri itu adalah kekerasan fisik, perilaku mengancam, kekerasan seksual, kekerasan relasional, dan juga kekerasan verbal dan emosional. Kemudian untuk faktornya sendiri, yang pertama adalah tekanan dari teman sebaya, tuntutan terhadap peran gender, pengalaman yang sedikit dalam menjalani hubungan, jarang berhubungan dengan pihak yang lebih tua, keterbatasan akses ke layanan kesehatan, legalitas, dan juga penggunaan obat-obatan terlarang. Kemudian ada penjelasan definisi dari remaja, yaitu masa ketika remaja adalah masa perubahan suatu individu dari masa anak-anak menuju masa individu tersebut akan tumbuh menjadi orang dewasa, menurut Papalia, Olds, and Feldman tahun 2009. Kemudian untuk hipotesisnya sendiri, di sini ada 4. Yang pertama itu untuk anxiety attachment, yang kedua untuk dimensi avoidance attachment. Yang pertama adalah H1, terdapat pengaruh yang signifikan antara dimensi anxiety attachment, variable attachment style terhadap kekerasan dalam pacaran atau dating violence pada remaja perempuan dan laki-laki. Kemudian untuk H0-nya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dimensi anxiety attachment, variable attachment style terhadap kekerasan dalam pacaran atau dating violence pada remaja perempuan dan juga laki-laki. Kemudian untuk H1, terdapat pengaruh yang signifikan antara dimensi avoidance attachment, variable attachment style terhadap kekerasan dalam pacaran atau dating violence pada remaja perempuan dan laki-laki. Kemudian H0 untuk 2, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dimensi avoidance attachment, variable attachment style terhadap kekerasan dalam pacaran atau dating violence pada remaja perempuan dan juga laki-laki. Kemudian bab 3 yaitu metodologi penelitian. Kategori penelitian itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksperimental dan teknik pengambilan datanya menggunakan metode cross-seksional. Kemudian untuk teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik non-probability sampling dan teknik accidental sampling, yaitu teknik yang tidak menggunakan sampel acak dan mendapatkan sampel apabila memang bertemu dengan sesuai kriterianya saja. Ini berdasarkan dari definisi Gravater dan Forzano tahun 2012. Kemudian untuk responden penelitian sendiri itu adalah yang pertama laki-laki dan perempuan, yang kedua adalah remaja yang pernah atau sedang menjalankan hubungan romantis dalam pacaran selama 1 tahun terakhir. Kemudian yang ketiga adalah berusia sekitar 16-19 tahun, dan yang keempat berdomisili di Jabodetabek, dan yang kelima selama berpacaran pernah mengalami salah satu atau lebih dari kekerasan dalam pacaran seperti kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, atau kekerasan psikologis atau mengancam. Kemudian untuk prosedurnya sendiri, kuesioner disebarkan melalui Google Form dan dibagikan ke media sosial seperti Instagram, Telegram, TikTok, WhatsApp, Twitter, Line, dan Discord. Kemudian untuk instrumen penelitian, di sini menggunakan untuk attachment style digunakan the experiences in close relationship reverse atau ICR questionnaire yang terdiri dari 36 item skala Likert yang mengukur 2 dimensi kelekatan dari Fraley dan Brennan tahun 2000. Item ini terbagi menjadi 2 dimensi, yakni anxiety dan juga avoidance. Penilaian item itu sendiri dimulai dari 1, sangat tidak setuju,
6-7 yaitu sangat setuju. Kemudian untuk kekerasan dalam pacaran itu menggunakan konflik in adolescence, dating relationship inventory atau KEDRI yang dikembangkan oleh Wolf 2001. Instrumen ini terdiri dari 35 item yang terbagi menjadi 5 dimensi, yakni physical abuse, threatening behavior, sexual abuse, relational aggression, dan verbal emotional abuse. Dalam mengukur pada responden, instrumen ini menggunakan skala Likert yang terdiri dari 4 pilihan jawaban, yaitu dari tidak pernah, yaitu 0, sampai sering, yaitu 3. Kemudian untuk analisis data, kami menggunakan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, dan uji multikolinearitas, dan juga untuk uji hipotesisnya kami menggunakan uji regresi linear sederhana, dan uji tambahan menggunakan uji independent simplicity test, dan uji one-way ANOVA. Kemudian ada bab 4, yaitu hasil uji normalitas. Yang pertama untuk anxiety attachment, nilai SIC yang ditemukan sebesar 0,137, yang berarti itu lebih besar dari 0,05, dan avoidance attachment, nilai SIC yang ditemukan sebesar 0,069 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data dikatakan terdistribusi secara normal, karena semuanya itu datanya atau nilai SIC-nya itu lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk hasil uji multikolinearitas, untuk anxiety attachment itu ditemukan nilai toleransinya sebesar 1000 atau lebih besar dari 0,1, dan nilai FIV-nya yang ditemukan sebesar 1000 atau kurang dari 10.000. Kemudian untuk avoidance attachment-nya, nilai toleransi yang ditemukan sebesar 1000 atau kurang dari 0, atau lebih besar dari 0,1, dan nilai FIV yang ditemukan sebesar 1000 atau kurang dari 10.000. Oleh karena itu, hasil uji untuk multikolinearitas anxiety attachment dan juga avoidance attachment disimpulkan bahwa data terdistribusi normal karena tidak terjadi multikolinearitas, sehingga analisis regresi linear sederhana dapat dilakukan. Kemudian hasil uji regresi linear sederhana untuk anxiety attachment itu ditemukan nilai R-square yang ditemukan sebesar 0,061 atau 6,1%, dan nilai SIC yang dihasilkan sebesar 0,002 atau lebih kecil dari 0,05, dengan hasil koefisien regresi sebesar minus 0,276. Kemudian avoidance attachment itu ditemukan nilai R-square sebesar 0,043 atau 4,3%, dan nilai SIC yang dihasilkan sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05, dengan hasil koefisien regresi sebesar minus 0,320. Kemudian hasil uji tambahan untuk KDP berdasarkan usia itu ditemukan nilai SIC sebesar 0,000, yakni lebih kecil dari 0,05, dan KDP berdasarkan jenis kelamin nilai SIC yang ditemukan sebesar 0,000, yakni lebih kecil dari 0,05, dan KDP berdasarkan pendidikan nilai SIC yang ditemukan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, dan KDP berdasarkan pekerjaan nilai SIC yang ditemukan sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti menyatakan adanya perbedaan KDP dengan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, dan juga pekerjaan. Kemudian kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah yang pertama, terdapat pengaruh sebesar 6,1% antara dimensi anxiety attachment variable, attachment style terhadap kekerasan dalam pacaran atau dating violence pada remaja perempuan dan laki-laki. Kemudian terdapat pengaruh sebesar 4,3% antara dimensi avoidance attachment, variable attachment style terhadap kekerasan dalam pacaran atau dating violence pada remaja perempuan dan laki-laki. Dan diskusi yang ditemukan adalah terdapat pengaruh dimensi anxiety attachment variable, attachment style terhadap kekerasan dalam pacaran pada penelitian sebelumnya, seperti dari Toucey, Taylor and Simmons 2018, Bonens 2017, dan juga Andayu 2019. Kemudian terdapat pengaruh dimensi avoidance attachment,
variable attachment style terhadap kekerasan dalam pacaran pada penelitian sebelumnya pula, yaitu dari Bonens 2017, Stover and Choi, dan Fez 2018, dan juga Fez dari 2011. Kemudian terdapat pula saran metodologis. Yang pertama itu adalah peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan tambahan variabel seperti self-esteem, kepuasan hubungan romantis, kelekatan orang tua, peer group, religiositas, self-efficacy, self-disclosure, witnessing parental violence, agresivitas, risky behavior, dan variabel lainnya. Kemudian yang kedua, peneliti selanjutnya dapat lebih memperkecil pengambilan sampel, seperti di satu wilayah saja, misalnya Bekasi. Selain itu dapat mengambil sampel pada satu sekolah saja untuk responden remaja perempuan dan juga laki-laki. Kemudian untuk saran praktiknya, untuk remaja mendapatkan pemahaman dan mendapatkan pemahaman akan attachment style dan juga kekerasan dalam pacaran, kemudian diharapkan dapat mementingkan kehidupannya sendiri dengan tidak bergantung atau menerima perlakuan kasar dari pasangan, sehingga hal tersebut dapat mengurangi tingginya attachment style dan kekerasan dalam pacaran. Dan untuk orang tua dapat lebih memerhatikan perkembangan dan kehidupan anaknya untuk menghindari terjadinya perilaku kekerasan dalam pacaran, dan untuk masyarakat mengetahui bahayanya kekerasan dalam pacaran yang terjadi di sekitar mereka dan dapat membantu dalam memberikan upaya pencegahan. Sekian hasil penelitian yang saya temukan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.